Kejadian pasal ke-22 ayat 5-10. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di atas mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi secara pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masih dalam suasana kemeriahan film His Only Son. Ayat yang tadi kita baca adalah peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu itu Abraham bersama-sama dengan Ishak untuk naik ke Gunung Moria, gitu ya. Setelah mereka meninggalkan bujangnya di tempat yang agak di bawah, kemudian mereka berdua jalan. Dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan bagaimana Ishak membawa kayu bakar dan kemudian Abraham membawa pisau dan api gitu, dan mereka kemudian berjalan dan Ishak menanyakan masalah di mana korbannya. Kayu api semua sudah tersedia, tapi dombanya di mana? Dan Abraham dengan sangat yakin bahwa Allah akan menyediakan semuanya, gitu ya. Dan kemudian pada saat sampai di tempat yang ditujukan Tuhan di Bukit Moria, kemudian Abraham mendirikan mezbah di sana dan diikatlah Ishak dan diletakkan di atas mezbah itu, gitu ya. Dan kelanjutannya kita tahu ceritanya bagaimana kemudian kepercayaan iman Abraham diuji pada saat dia mempersembahkan Ishak, gitu ya. Cerita ini menjadi sesuatu hal yang berapa ini cukup heboh berkenaan dengan film His Only Son, gitu ya. Tetapi biasanya kalau kita melihat cerita ini, fokus kita selalu terfokus pada pribadi Abraham, bagaimana seorang yang taat kepada Tuhan, bagaimana seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan rela melakukan segala sesuatu untuk menggenapi firman Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Bahkan anaknya yang tunggal, Abraham rela melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan, gitu ya. Dan biasanya fokus perhatian kita selalu pada satu pribadi Abraham, gitu ya. Dan memang kalau dilihat dari konteksnya, memang judulnya adalah bagaimana kepercayaan Abraham diuji, gitu ya. Tetapi pada video ini saya ingin melihat satu bagian yang lain pada firman Tuhan, pada kisah ini. Bagaimana perhatian kita, saya ingin menyorot tentang pribadi Ishaknya, gitu ya. Memang di sini bukan berarti Ishaknya yang diuji, tetapi ada sesuatu hal yang menarik pada waktu perjalanan ini. Bagaimana Ishak yang pada waktu itu usianya sudah relatif menjadi seorang pemuda, mungkin sekitar 20-25 tahun, dia membiarkan dirinya diikat dan kemudian diletakkan di atas kayu api itu, gitu ya. Dan kita akan lihat beberapa hal mengenai pribadi Ishak ini yang justru menjadi sesuatu yang kita tahu sama-sama bahwa ini adalah gambaran bagaimana Yesus yang menyerahkan dirinya, bagaimana Yesus yang mati buat Anda dan saya, dan pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham terhadap Ishak. Untuk Ishak itu menjadi gambaran seperti itulah Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati buat Anda dan saya, gitu ya. Dan perhatian kita akan sama-sama kita melihat tentang siap pribadi Ishak dalam kasus ini, gitu ya. Dan itu menjadi gambaran seperti itulah yang Yesus lakukan buat Anda dan saya, gitu ya. Permasalahan antara Ishak atau siapapun yang dipersembahkan tidak usah menjadi satu hal perdebatan buat kita semua. Terserah orang lain mau berkata apa, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, "Ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak." Gitu ya. Ini sama sekali tidak ada keraguan sama sekali di antara kita, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 22 ayat yang kedua dikatakan, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak." Jelas Ishak adalah anak yang tunggal, gitu ya. Anak Abraham yang dari darah, yang karena janji, yang dari istri yang merdeka, itu adalah Ishak, dan itu adalah anak yang tunggal, gitu ya. "Yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana." Yang dipersembahkan itu Ishak, anaknya yang tunggal dari Sarah, gitu ya. "Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuat katakan kepadamu." Itu sesuatu hal yang Anda dan saya sangat yakin, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang fundamental, menjadi sesuatu hal yang prinsip dalam kekristenan, bahwa ini menggambarkan tentang satu pribadi Yesus yang mati buat Anda dan saya, dan bagaimana Allah Bapa merelakan anaknya
yang tunggal karena kasih untuk Anda dan saya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu direpresentasikan dalam pribadi Ishak. Jelas saudaraku ya, saya yakin ini semua menjadi sesuatu hal yang Anda dan saya sudah cukup tahu gitu. Cuman saya ingin kita mari mengalihkan sedikit perhatian kita pada peristiwa ini tidak kepada Abrahamnya, tetapi mari sorot perhatian kita, alihkan perhatian kita kepada Ishaknya, yang adalah gambaran pribadi Yesus. Gitu ya saudaraku ya. Yang pertama tadi saya sudah bilang, dalam kondisi seperti ini sebenarnya kalau kita lihat, Ishak satu pribadi yang pada waktu itu mungkin sudah berusia sekitar 20 atau 25 tahun, gitu ya. Kita tahu bahwa Sarah memperoleh Ishak lahir pada waktu Sarah berumur 90 tahun, dan waktu itu Abraham sudah 100 tahun, gitu ya. Dan kemudian di Kejadian pasal 23 dikatakan bahwa Sarah meninggal pada usia 127 tahun, gitu ya. Sehingga Sarah meninggal pada saat Ishak berumur 37 tahun. Dan itu ada pada Kejadian pasal 23, satu pasal setelah kejadian yang tadi, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari Kejadian pasal 22 di bagian bawahnya, bagaimana kemudian mereka setelah pulang dari Bukit Moria tadi, Abraham bersama dengan Ishak dan bersama dengan Sarah waktu itu mereka tinggal di Betseba dalam kurun waktu yang tidak dapat diketahui berapa lama, gitu ya. Sehingga diasumsikan pada waktu Abraham membawa Ishak dan Ishak dipersembahkan di Bukit Moria, pada waktu itu diperkirakan usia Ishak sekitar 20 sampai 25 tahun. Gitu ya. Dan Anda bisa bayangkan pada waktu anggaplah Ishak 25 tahun misalnya. Pada waktu usia Ishak 25 tahun, maka dia berjalan bersama Abraham bapaknya yang waktu itu berumur 125 tahun kalau Ishak 25 tahun. Gitu ya. Untuk satu pribadi yang masih muda dengan pada zaman itu tentunya usia 25 tahun dengan badan yang mungkin cukup kekar, karena pria pada zaman itu biasanya udah usia-usia muda berbadan dengan sangat kuat, gitu ya. Dan dia bersama dengan bapaknya yang waktu itu umur 125 tahun atau anggaplah 120 tahun, gitu ya. Menjadi sesuatu hal yang sebenarnya bagi Ishak sangat mudah untuk dia melepaskan diri. Ishak waktu itu sangat mudah untuk memberontak dari bapaknya dan dia tidak mau untuk diikat. Kalau Ishak mau melakukan itu, Ishak bisa lakukan dan Abraham tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal itu, gitu ya. Anda ngerti maksud saya? Anda bisa bayangkan, gitu ya. Waktu Abraham mengikat Ishak, Abraham harus melakukannya atas kerelaan Ishak. Kalau Ishak tidak merelakan dirinya diikat, Abraham tidak bisa mengikatnya. Karena Abraham seorang yang sudah sangat tua, umurnya 120 tahun sekian, dan Ishak dalam kondisi yang masih muda pada waktu itu, karena itu dia bisa memikul kayu bakar. Gitu ya. Kalau Ishak tidak merelakan dirinya diikat oleh bapaknya dan ditaruh di atas mezbah, di atas api itu, maka Abraham tidak bisa melakukan hal ini, gitu ya. Abraham mengikat Ishak dan menaruhnya dan mengangkatnya dan ditaruh di atas mezbah. Itu karena Ishak membiarkan dirinya diikat, karena Ishak merelakan dirinya dipersembahkan di atas mezbah. Ini hal yang pertama yang ingin kita sama-sama lihat pada kejadian ini. Ini bicara soal satu pribadi anak. Satu pribadi anak yang dengan rela hati menyerahkan dirinya untuk kehendak bapaknya, gitu ya. Dan ini saya bilang tadi, Ishak ini bicara soal representasi dari pribadi Yesus tentunya, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak usah kita ragukan. Dan satu hal yang pertama yang nampak pada pribadi Ishak pada kejadian ini, dia menjadi satu pribadi yang dengan rela hati melakukan itu semua, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib itu karena dia merelakan dirinya untuk mati. Gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menangkap Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Yesus kalau waktunya belum tiba dan Yesus menyerahkan dirinya untuk itu. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat pada waktu Yesus ditangkap, orang membawa pentungan dan segala macam, dan Yesus bilang di Matius 26 ayat 53 dikatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus bilang, engkau datang dengan pentungan seakan-akan aku seorang penyamun, padahal setiap hari aku mengajar di bait Allah. Atau engkau tidak tahu bahwa aku bisa meminta pertolongan kepada Bapa supaya mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau aku mau, aku bisa, Yesus dengan kata lain. Tetapi aku memilih untuk menyerahkan diriku, dan itulah yang dilakukan oleh seorang Ishak. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, Abraham tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Ishak tidak menyerahkan dirinya untuk diikat
dan kemudian dipersembahkan, dan itu Yesus lakukan buat Anda dan saya. Gitu ya. Yesus mati karena dia merelakan dirinya untuk mati buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 27 ayat 40 sampai 42, pada waktu itu orang mulai mengejek Yesus, dikatakan, mereka berkata, "Hai engkau yang mau berubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Lanjutannya, demikian pun juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dan Yesus memilih untuk diam, dan Yesus memilih untuk diam. Dalam firman Tuhan dikatakan, seperti induk domba yang kelu yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Gitu ya. Dan itu yang Yesus lakukan karena dia mengasihi Anda dan saya, dan dia taat pada rencana Allah. Dia taat pada rencana penggenapan, sehingga bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Gitu ya. Jika waktu Yesus berkata bahwa jika engkau mau biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Jelas aku, ini hal yang pertama yang bisa kita lihat sama-sama pada peristiwa bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Gitu, di sini nampak bahwa satu pribadi Ishak yang dengan rela hati diikat, dengan rela hati dipersembahkan. Gitu ya. Dan itu menggambarkan seperti itulah Yesus, dengan rela hati dia datang ke dunia, dengan rela hati karena kasihnya dia mati buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu dia lakukan semuanya karena dia mengasihi Anda dan saya, dan dia lakukannya karena dia mengasihi kita semua. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Dan Yesus dengan taat melakukan itu semua, bahkan dikatakan dia taat sampai mati. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang kita lihat pada pribadi Ishak yang menjadi gambaran tentang pribadi Yesus. Dan itulah yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Dia Allah yang maha kuasa dengan segala kesempurnaannya. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang perlu dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh atau menangkap Yesus kecuali dia menyerahkan dirinya untuk itu. Dan itu Yesus lakukan karena dia mengasihi Anda dan saya. Oke, ini hal yang pertama yang kita lihat dari pelajaran Ishak yang tadi. Hal yang kedua adalah pada waktu Abraham mendapat firman Tuhan, bagaimana Allah suruh dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak yang dikasihnya di Bukit Moria. Firman Tuhan itu tidak didengarkan atau tidak disampaikan oleh Abraham baik kepada Sarah maupun kepada Ishak. Sehingga Ishak dalam hal ini tidak tahu ada firman Tuhan seperti itu. Gitu ya. Karena itu wajar diceritain tadi yang pertama, bagaimana kemudian Ishak bertanya, "Bapak, udah ada kayu, sudah ada api, di mana domba yang dipersembahkan?" Karena Ishak tidak tahu kalau yang dimaksud yang akan dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi dalam satu kondisi ini adalah Ishak tidak mengetahui firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi Ishak tetap mengikuti. Karena apa? Karena Ishak percaya penuh dengan ayahnya dalam hal ini. Gitu ya. Jadi pada waktu Ishak diikat dan kemudian ditaruh di atas mezbah, Ishak menurut dan Ishak mempercayai bapaknya. Gitu ya. Dia tidak dalam kondisi terancam, dia mungkin dalam kondisi bertanya-tanya, tetapi dia tahu penuh bagaimana bapaknya mengasihi dia. Dia tahu penuh bahwa sepanjang hidupnya bapaknya sangat memperhatikan dia, bapaknya sangat sayang pada dia, dan Ishak mempercayai hal itu. Walaupun mungkin pada waktu itu Ishak dalam tengah kebingungan, apa yang terjadi sehingga aku harus diam dan diikat, dan apa yang terjadi sehingga aku harus di atas mezbah itu. Tetapi Ishak memilih untuk tetap diam karena dia percaya juga kepada bapaknya, karena dia percaya penuh dengan bapaknya. Dia tahu bapaknya adalah pribadi yang mengasihi dia tahu bahwa bapaknya tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Mungkin Ishak bertanya, apa di balik ini semua? Gitu ya. Dan mungkin Ishak tidak mengerti tentang hal itu, tetapi Ishak memilih untuk tetap percaya kepada bapaknya. Ini hal yang kedua yang saya perhatikan dalam cerita ini. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 19 dikatakan, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga," kata Yesus.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu ya. Tadi saya udah bilang Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku atau segala macamnya, tetapi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, semuanya nampak jelas bahwa dia adalah pribadi yang setara dengan Allah, dan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang dipertahankan. Dan itu membuat orang menghujat Yesus, membuat orang semakin benci. Gitu ya. Dan lanjutannya adalah maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ishak percaya penuh bahwa bapaknya sangat mengasihi dia. Ishak percaya penuh bahwa bapaknya akan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dan itu yang membuat Ishak tetap mengikuti apa kehendak bapaknya. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus mengabarkan bahwa Bapaknya bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Gitu ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Bahkan di sana dikatakan bahwa aku tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari diriku sendiri kalau Bapa tidak menunjukkannya kepadaku. Dan aku melakukan itu semua. Gitu ya. Bahkan waktu Yesus berdoa buat murid-muridnya dikatakan, namamu yang kau berikan kepadaku telah aku nyatakan kepada mereka. Dan ini menjadi sesuatu hal seperti itulah hubungan yang dekat antara pribadi Allah, yaitu Yesus, dengan pribadi Bapa. Dan aku dan Bapa adalah satu. Yesus bilang seperti itu. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal seperti itulah kedekatan antara pribadi Yesus dengan Bapa yang menjadi sesuatu yang tidak pernah terpisahkan. Karena itu pada waktu Yesus saliban, saya udah bilang dalam beberapa peristiwa bagaimana perkataan Yesus, momen yang terberat yang dialami oleh pribadi Yesus adalah bagaimana dia harus terpisah dengan Bapa. Karena itu dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Karena ini menjadi sesuatu hal yang tidak pernah terpisah dan tidak akan pernah terpisah. Tapi dosa memisahkan itu semua. Gitu ya. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu ya. Ini hal yang kedua yang kita lihat pada pribadi Ishak yang menjadi teladan yang nampak pada pribadi Yesus. Jelas, so, dari video yang sederhana ini kita akan sama-sama melihat bahwa seperti itulah yang dinyatakan pada pribadi Ishak yang tidak lain merupakan gambaran atau tipe dari pribadi Yesus, gitu ya. Bagaimana dia menjadi satu pribadi yang taat, yang merelakan dirinya untuk menggenapi suatu rencana Allah, dan bagaimana dia sebagai satu pribadi yang bergaul dekat dengan Bapa dan dia sangat mempercayai Bapaknya, gitu ya. Dan itu menjadi teladan buat kita semua anak-anak Tuhan, gitu ya. Dan mari kita semakin dekat pada Tuhan, mari kita percayai Dia dalam segala perkara. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat Anda dan saya. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi yang sepertinya kita tidak kehendaki, ketahuilah ada sesuatu yang baik di balik itu semua. Gitu ya. Dan belajar untuk menyerah dan taat kepada Tuhan, sekalipun kita bisa memilih untuk tidak taat. Ketaatan kepada Tuhan tidak pernah Allah nyatakan, Allah tuntut sebagai suatu paksaan. Tetapi ketaatan kepada Tuhan itu datang dari kerelaan karena kita mengasihi Tuhan. Dan itulah pelajaran yang kita bisa ambil sama-sama yang sudah diteladani yang sudah dinyatakan teladannya dari pribadi Yesus yang sebelumnya sudah digambarkan sebagai dari pribadi Ishak. Bagaimana dia rela untuk tetap diam dan taat pada Bapaknya, dan dia percaya dan dekat dengan Bapaknya. Gitu ya. Mari kita semakin dekat pada Tuhan, mari kita semakin bergaul dekat dengan Dia, dan apapun yang terjadi yang selama ini kita hadapi, kita tahu bahwa di balik itu semua Allah selalu menyediakan sesuatu yang terbaik. Gitu ya. Dan belajar memilih untuk taat mungkin tidak mudah, mungkin kita tidak mengerti, tapi ketaatan adalah suatu keputusan dan pilihan yang Allah berikan buat Anda dan saya, dan mari kita pilih untuk taat. Gitu ya. Mari kita memilih untuk menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan sekalipun mungkin kita tidak mengerti. Gitu ya. Dan percayalah Allah kita membawa kita pada suatu kemuliaan karena Dia berjanji di tempat di mana Dia ada, di mana kita ada, maka Dia pun akan berada di sana. Jelas aku? Mudah-mudahan dari cerita yang sederhana tentang Abraham dan Ishak ini menjadi sesuatu di mana kita bisa melihat satu sisi yang lain tentang pribadi Ishak. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita